Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katiti Nurmalasari dari kelas hukum RA1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Nah, di video kali ini teman-teman, saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu dosen yang mengampu MK Hukum Acara Perdata. Nah, di sini saya akan sedikitnya mengulas apa aja sih yang ada di dalam apa aja sih yang dapat dipelajari di dalam hukum acara perdata, begitu teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan putusan hakim? Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu. Nah, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Apa saja sih yang terdapat di dalam putusan hakim itu? Yaitu terdapat 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada kepala putusan. Apa sih isi dari kepala putusan? Yang dimaksud dengan kepala putusan itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan terdapat di dalam pasal 224 HIR, 258 RBG. Dan yang kedua itu ada identitas para pihak, meliputi nama, umur, alamat, dan nama kuasanya kalau ada ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada pertimbangan dasar pada putusan. Pertimbangan ini terdiri dari 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Dan yang terakhir dan yang keempat itu ada amar, merupakan jawaban terhadap petitum. Apa sih petitum itu? Penuntut ya teman-teman daripada gugatan tersebut. Oke teman-teman, berlanjut dari sistematis dalam penulisan putusan hakim. Saya juga akan menjelaskan yang saya ketahui ya teman-teman mengenai jenis-jenis putusan, yaitu terdapat di dalam pasal 185 ayat 1 HIR, membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Sifat dan putusan akhir dapat kita bedakan ya teman-teman. Yang pertama itu ada sifatnya itu putusan kondemnatorial, ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Dan yang kedua itu ada putusan konstitutif, ialah putusan yang menjadikan atau menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum. Dan yang ketiga itu ada putusan delektoratil, ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Putusan sela. Nah, apa sih yang dimaksud dengan putusan sela tadi? Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Nah, putusan sela juga dapat dilihat ya sifatnya teman-teman. Yang pertama itu ada putusan parotial, ialah putusan yang sebagai persiapan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Dan yang kedua itu ada putusan interlocution, ialah putusan yang isinya memerintahkan. Pembuktian di dalam putusan sela juga ada 2 macam ya teman-teman, yaitu putusan insidental dan putusan perofosial teman-teman, begitu.